efek sampingnya terlalu lebar, sedangkan pokok permasalahan nggak dipukul. Faktor kesehatan yang mana ini akan selalu menjadi yang utama, tapi tanpa mengorbankan perekonomian juga. Orang yang kelaparan juga nggak sehat. Isyarat yang mau disampaikan dari outflow ini, saya nggak tahu isu yang mau dibentuk itu bakal seperti apa. Itu bisa dilakukan. Protes yang nggak didengar, dia mungkin bisa take action dengan cara yang lain. Bukan untuk menghancurkan, at least untuk men-trigger lah. Kalau misalnya nih, yang mau mengkritisi itu saya, ya mungkin nggak didengar pun saya nggak bisa melakukan apa-apa lah. Tapi kalau yang mengkritisi orang seberkuasa ini, mungkin akan jadi beda cerita. Berawal dari satu surat terbuka yang ditulis oleh orang nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1 di bursa saham, kepada orang nomor 1 di kursi pemerintahan. Jadi surat ini sempat viral, ini diupload oleh Instagram seorang tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, Peter Gonta. Jadi beliau mengupload surat ini, dan surat ini ditulis 11 September 2020 dan ditulis kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi surat ini berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kembali PSBB ketat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, ya ini kalau misalnya yang saya terjemahkan ya, ini pakai bahasa saya. Efek sampingnya terlalu lebar, sedangkan pokok permasalahan nggak dipukul. Pokok permasalahannya nggak kena, tapi efek sampingnya kemana-mana. Jadi ini yang dikritik oleh orang nomor 1 di Indonesia ini. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngelihat alasan diberlakukan PSBB itu karena jumlah pasien pengidap COVID itu semakin banyak. Itu salah satu move yang bagus. Move yang bagus dalam arti kita mencegah orang-orang yang memang mengidap itu berkeliaran kemana-mana dan semakin memperlebar. Jadi semakin banyak tes, semakin banyak yang positif, itu sebenarnya semakin baik. Itu artinya semakin banyak yang terdeteksi. Ini bisa lebih dikontrol jadinya. Kayak gitu. Dan yang kedua, ini yang mengatakan akhirnya PSBB ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kondisi sekarang. Jadi dikatakan jumlah kapasitas rumah sakit itu mau di-expand, mau di-convert akhirnya jadi untuk rumah sakit full untuk COVID-19 itu pun gak cukup. Jadi dikatakan di sini kalau misalnya kapasitasnya itu semakin lama akan semakin tipis. Ini akan ketemu puncaknya dalam waktu dekat. Makanya PSBB kembali diberlakukan. Jadi sebagai orang nomor 1 di Indonesia, pasti view-nya jauh lebih baik lah. Kayak gitu. Jadi beliau nggak cuma mengkritik, beliau juga menawarkan solusi, menawarkan alternatif. Dia bilang ada peti kemas yang bisa dimanfaatkan, kita adopsi. Ini strategi yang dilakukan Singapura di negaranya. Mereka buat peti kemas, dikasih AC dan ditaruh di pinggir pantai. Lebih remote dibanding harus ditaruh di pusat kota. Kayak gitu. Jadi ini solusi yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya dengan memberlakukan PSBB kembali, itu mungkin dulu akan jauh lebih works karena memang pengusaha lebih punya modal. Tabungan ya udahlah, tabungan kepake dulu lah. Tapi kalau sekarang diberlakukan PSBB lagi, ya mungkin efeknya bisa kemana-mana. Mungkin perusahaan-perusahaan yang tabungannya semakin lama semakin menipis ini terpaksa harus melay-off, mungkin harus melakukan PHK kali. Jadi saya sih percaya kita nggak baik lah kalau misalnya kita memenangkan peperangan ini dengan mengorbankan salah satu. Memang ini kita harus cari titik temunya di mana bisa faktor kesehatan yang mana ini yang akan selalu menjadi yang utama, tapi tanpa mengorbankan perekonomian juga. Orang yang kelaparan juga nggak sehat. Kayak gitu. Jadi inti dari surat ini sebenarnya menurut saya ke arah sana. Beliau menawarkan solusi dan solusi ini kurang didengar sama pemerintah. Jadi akhirnya PSBB tetap diberlakukan. Saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, cuman kondisi yang terjadi adalah seperti ini. BCA secara konsisten semakin lama semakin turun. Nggak tahu ada hubungannya apa enggak, cuman kondisi yang terjadi seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita ngelihat aliran dana asing, investor asing keluar hampir 3 triliun dalam waktu 7 hari. Jadi dalam waktu 7 hari asing
keluar dari saham BBCA hampir 3 triliun. BCA ini kalau misalnya kita mau ngelihat market cap-nya aja, market cap BCA ini kalau nggak salah coba kita lihat 600 triliun. Jadi kalau misalnya kita ngelihat market cap BCA ini nilainya 600 triliun. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat market cap-nya ISG itu mungkin sekitar 5.000 triliunan. It means BCA punya porsi 10% lebih di ISG. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, ketika BCA bergerak, mayoritas ISG juga akan bergerak. Kayak gitu, karena memang beliau ini, si bapak yang menulis surat ini, itu menguasai lebih dari 10% ISG. Kan nggak cuman BCA saham yang dia punya di ISG, ada beberapa. Jadi ya dia menguasai 10% lebih. Kalau misalnya dia bergerak, mayoritas ISG akan ikut bergerak. Itu dari harganya. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari aliran dana asingnya, itu seperti ini. Jadi mulai dari tanggal 14 September sampai tanggal 22, asing yang keluar dari BCA itu hampir 3 triliun. Hampir 3 triliun asing yang keluar dari saham BCA. Kayak gitu ya. Mungkin ini mempengaruhi apakah tingkat kepercayaan investor asing terhadap bursa kita. Ini mungkin isyarat yang mau disampaikan dari outflow ini. Saya nggak tahu isu yang mau dibentuk itu bakal seperti apa. Cuman yang jelas terjadi seperti ini. Asing yang keluar hampir 3 triliun. Dan kalau misalnya kita ngelihat rentetan yang terjadi sekarang, rentetan outflow yang terjadi sekarang, itu bisa dikatakan ini outflow terbesar sepanjang sejarah saham BCA. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih yang mau mengkritisi itu saya, ya mungkin nggak didengar pun saya nggak bisa melakukan apa-apa lah. Tapi kalau yang mengkritisi orang seberkuasa ini, mungkin akan jadi beda cerita. Pertama, kalau misalnya saya mau mengkritisi pemerintah, saya mesti paham dulu bahwa supply data, support data yang saya punya sama yang pemerintah punya itu jauh berbeda. Pemerintah bisa akses data-data yang mungkin saya nggak bisa akses, sedangkan saya ya menelan data yang ada di publik aja. Karena kita part of the data, ya di balik angka-angka yang pemerintah lihat itu ada kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mungkin ini ada yang aneh, ya itu bisa juga sebenarnya. Cuman kondisinya di sini yang mengkritisi adalah orang nomor 1 di Indonesia. Mereka bisa ngelihat dari point of view yang sama, yang bisa sama tingginya. Kayak gitu loh, mereka bisa melihat data yang sama mungkin. Kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik menurut saya pemerintah juga pay attention. Dan kalau misalnya memang tidak pay attention, mungkin orang-orang yang seperti ini bisa membuat pemerintah pay attention. Dengan cara apa? Salah satunya dengan kondisi seperti sekarang. Kayak gitu. Dan saya nggak tahu arahnya ini bakal kemana. Apakah BCA akan semakin lama semakin dibuang sampai akhirnya pemerintah notice bahwa ada yang salah di sini, dan akhirnya mereka cari tahu, oh ternyata ada surat ini. Mungkin akan seperti itu skenarionya, saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas kondisi seperti ini untuk orang seberkuasa yang mempunyai BCA ini, itu bisa dilakukan. Protes yang nggak didengar, dia mungkin bisa take action dengan cara yang lain. Bukan untuk menghancurkan, at least untuk men-trigger lah. Kayak gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan di sini. Kalau kalian suka dengan pembahasannya, klik like. Tidak suka juga klik dislike. Kalau misal kalian pengen ngelihat lebih banyak, please klik subscribe. Karena satu subscribe kalian itu satu donasi semangat buat saya. Itu aja, and till next time and see you next video. Bye.